beliau mungkin pada siklus yang lampau, memang ada yang mengendalikan. Oke. Ada yang mengendalikan, sosok yang mengendalikan itu ada. Berdasarkan sejarah ya Pak Iya, ya. lantas siklusnya terulang kembali. Iya, iya. Nah, dia memahami siapa yang mengendalikan saya ini. Nah, di sini permasalahannya kan apa ya? Kehidupan objektif ya. Secara objek kehidupan objek lingkungan itu kan berubah. Ini kan berubah. Jadi kalau saya menyebutkan bahwa Pak Jokowi ini sekelasnya Raden Wijaya, jadi Raja Majapahit pertama, konstitusi, kemudian undang-undang tentang umur berapa seseorang itu bisa dicalonkan cawapres, cawapres. Nah itu terkena itu. Loh, akhirnya harus bermain untuk menggolkan sesuai dengan siklusnya itu. Harus bermain. Itu jadi terpaksa harus bermain sesuai dengan siklusnya untuk menggugurkan siklusnya itu. Nah ini jadi di satu sisi mungkin waduh kok begini mainnya. Di sisi lain loh ini aku paksa ngono. Nah itu jadi sudah tidak diduga kan bahwa pada suatu saat demikian mau turun nanti penggantinya dibebankan kepada beliau siklusnya oleh alam ini. Terus dipelajari loh kok ada ganjalan di sini. Ya harus main. Tapi kalau bicara soal prediksi Pak Gatot, kayak Bung Karno kan endingnya nggak bagus, maksudnya nggak bagus tuh menderita gitu Pak Gatot. Pak Harto juga sama dan seterusnya gitu. Jokowi akan mengalami nasib yang sama nggak menurut Pak Gatot? Akan wirang nggak seperti yang lain? Rahayu Mbak Gatot. Rahayu. Jadi kapan hari kita kan sempat bicara soal Pak Jokowi menurut teori siklus. Kemudian ada Mas Gibran, Pak Mahfud, MD dan lain sebagainya begitu. Nah akhir-akhir ini banyak orang yang kecewa dengan beliau Pak Jokowi gara-gara politik dinasti. Nah, itu yang berkembang di masyarakat akhir-akhir ini Pak Gatot. Nah, oleh sebab itu sore ini saya ingin coba mengkomparasikan begitu fakta-fakta yang ada di media mainstream, media sosial yang pernah terjadi selama ini dilalui oleh Pak Jokowi dengan pandangan Mbah Gatot sebagai orang yang sudah tua, sebagai spiritualis Jawa, sehingga nanti ada penilaian yang objektif sendiri dari seluruh pemirsa. Oh, ternyata Jokowi itu seperti ini. Nah, kurang lebihnya begitu, Pak Gatot. Iya. Kita mungkin mulainya waktu lihat Pak Jokowi di Solo itu ya, Pak Gatot ya. Setelah Pak Rudi, FX Rudi itu ya. Apa itu namanya yang wali kota Solo sebelum Pak Jokowi itu, yang non-Muslim itu ya. Itu kan Pak Jokowi benar-benar luar biasa dicintai masyarakat, khususnya di Solo ya, Pak Gatot ya. Terus kemudian menurut Mbah Gatot hadirnya Pak Jokowi itu seberapa besar untuk mendongkrak suara partai politik, Mbah Gatot? Ya, saya rasa cukup besar. Cukup besar sekali. Cukup besar karena beliau itu kalau menurut paham Cokro Manggilingan ya. Jadi orang yang memang dipersiapkan. Skupnya nasional, nah, sehingga rupanya beliau menyadari itu dan akhirnya langkah-langkahnya itu tepat. Memang dari satu sisi nampak ini ambisinya kok begini. Nah, misalnya satu contoh ya, sudah dipersiapkan wali kota Solo itu si X, kok tahu-tahu dirubah. Pak Jokowi minta kepada Bu Mega untuk diganti ini dan sebagainya. Itu bukan semata-mata kehendaknya sendiri, tapi beliau mempelajari siklus. Gitu. Nah dengan begitu maka langkahnya tepat. Itu yang saya maksud begitu. Jadi Pak Jokowi itu dalam mengambil keputusan melihat siklus ya, Mbah Gatot ya? Iya. Oke. Itu kesimpulan itu Mbah Gatot ambil dari mana kira-kira? Kan sejak awal sudah saya sampaikan bahwa dunia ini
sejarah manusia itu berjalan melingkar, termasuk sejarah bangsa, bahkan termasuk ya pribadi, itu begitu. Nah, makanya setiap orang ya, ini di Jawa ini pasti akan memahami, berusaha memahami pada saat beliau akan punya anak. Ya. Demikian anak dinyatakan, dokter menyatakan bahwa si istri ini sedang mengandung. Pertama, beliau akan mendeteksi siapa kira-kira siklusnya calon anak saya yang dalam kandungan ini. Itu umum. Umum. Nah, makanya pada saat dunia pendidikan ya, yang cukupnya internasional itu selalu menerangkan tentang pendidikan anak-anak, bahkan sejak masih muda. Dulu tidak ada TIKA, menjadi ada TIKA, ada PAUD, bahkan diterangkan bahwa anak-anak itu dididik mulai masih bayi. Nah, ini orang Jawa sudah menanggapi, menanggapi bahwa pendidikan itu justru diawali sejak anak dalam kandungan. Anak itu awal dinyatakan si istri mengandung, itu sudah dimulai pendidikan itu. Nah, bisa disimpulkan sebenarnya Pak Jokowi itu juga dimanfaatkan oleh partai politik nggak Pak Gatot? Termasuk dimanfaatkan oleh oligarki, ya kan, media untuk investasi jangka panjang dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat awal-awal di DKI Jakarta gitu, ketika beliau masih menjadi gubernur, itu beliau sering membuat statement, saya tidak mau bikin jalan tol karena itu hanya untuk orang kaya saja gitu. Saya pengen fokus di transportasi massal gitu. Tapi statement itu kemudian berubah Mbak Gatot. Nah, apakah ini sebenarnya Pak Jokowi juga digerakkan atau kemudian dipengaruhi, diintervensi oleh oligarki Mbak Gatot? Nah, kalau secara teknis jadi gerakan di dalam beliau atau itu untuk meniti jalan hidup ya sesuai dengan siklusnya. Nah, kalau sudah menyangkut teknis, ini sudah duniawi, jadi sudah pakai akal, pengaruh lingkungan dan sebagainya. Itu dalam menyangkut teknis. Iya, karena menyangkut teknis. Ya, ada pelajarannya, jadi bagaimana harus membangun, apa yang harus dibangun, dimulai dari mana, itu kan sudah teknis itu. Ya. Kalau misalnya beliau dianggap sebagai pemimpin boneka, bagaimana Mbak Gatot? Karena sedikit-sedikit dia bilang, saya nunggu restu dari Bu Mega dan lain sebagainya, itu kan sering sekali beliau ucapkan gitu. Apa yang ingin Mbak Gatot sampaikan dengan statement itu? Nah, tetap kalau itu saya kaitkan dengan siklus ya, atau cokro manggilingan. Beliau mungkin pada siklus yang lampau, memang ada yang mengendalikan. Ada yang mengendalikan, sosok yang mengendalikan itu ada. Berdasarkan sejarah ya Pak Gatot ya. Lantas siklusnya terulang kembali. Nah, dia memahami siapa yang mengendalikan saya ini. Nah, di sini permasalahannya kan kehidupan objektif ya, secara objek kehidupan objek lingkungan itu kan berubah. Jadi kalau saya menyebutkan bahwa Pak Jokowi ini sekelasnya Raden Wijaya, jadi Raja Majapahit pertama. Nah, kondisi objektifnya pada masa itu kan lain dengan sekarang. Nah, otomatis ada perubahan-perubahan di sini yang kadang-kadang tidak dipahami, kadang-kadang mudah dipahami. Apakah dulu itu juga si pembimbing Maharaja itu sampai mendetail. Nah, itu kan tidak tahu. Apa itu nanti ada sekian persen tergantung kepada yang bersangkutan. Atau malah dibalik. Demikian siklusnya ini dulu penasehat, ya, pengarah, dan ini eksekutifnya. Lantas otomatis yang mengangkatkan ini, yang mengusahakan untuk terangkat karena siklusnya demikian. Tapi demikian terangkat bisa terbalik. Ini yang harus mengikuti ini. Iya, karena apa? Karena dia yang merasakan gerakan apa yang dilakukan itu. Jadi mulai awal sampai akhir. Sekarang itu terbalik ya? Bisa begitu. Bu Mega bisa mengikuti Pak Jokowi. Nah, gitu bisa maksudnya? begitu. Jadi yang mana ngikuti yang mana. Ini sesuai dengan pengalaman masing-masing.
Sehingga dalam membicarakan soal ini tetap harus dikaitkan dengan siklusnya. Siklusnya. Ini kok udah sesuai dengan siklusnya. Yang betul begini. Nah, ini kan diskusinya kan di situ. Nah, cuma ini karena menyangkut satu paham yang sifatnya itu apa ya, semacam kalau kita pakai bahasa sekarang menyebut paham-paham lama itu apa, paham apa itu, aliran-aliran lama itu namanya loh. Kalau sekarang kan baru, kontemporer, sekarang ini kekinian. Lalu yang lama ini ada istilahnya kan kurang enak didengar kadang-kadang. Nah, itu jadi itu tetap dipegang. Paham lama itu dipegang. Sementara yang satunya misalnya, enggak, ini sekarang begini. Nah, itu kalau beliau-beliau itu berpegang pada teori siklus ini. Itu saya maksud. Kalau tidak, saya tidak tahu. Ini. Jadi sekarang kondisinya bisa terbalik. Kalau dulu kan sedikit-sedikit nunggu restu Bu Mega gitu ya, Mbak ya. Karena beliau yang merasakan sendiri gitu ya, Mbak ya. Iya. Tapi yang melukai masyarakat kadang, Mbak ya, khususnya teman-teman yang kemudian dia logika berpikirnya lumayan kritis gitu ya. Kaum akademisi begitu. Bu Mega itu sering mengatakan di saat pidatonya, saya tidak tahu itu soal ego atau soal apa begitu. Presiden dikatakan sebagai petugas partai gitu. Itu kan sebenarnya melukai etika konstitusi kita gitu, Mbak. Nah, ini menurut Mbah Gatot gimana, Mbak? Sekarang ini sudah zamannya orang pandai berdiplomatis ya. Pandai berdiplomatis. Salah bener pun bisa dirubah dengan ungkapan kata-kata yang enak gitu. Jadi walaupun istilah petugas partai itu untuk rakyat, gitu ya. Jadi tetap juga rakyat juga yang menentukan. Jadi semua itu kan diplomatis saja. Jadi saya tidak berbicara sampai ke situ. Itu hanya permainan kata-kata aja, itu ya Pak. Nah, cuma ini yang tambahnya lagi bahwa ini bukan pertarungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi, bukan. Tapi ini saling sepakat untuk bisa memastikan siklusnya ini sebetulnya di mana. Setelah Pak Jokowi ini hanya mencari kebenaran itu saja. Jadi kedua belah pihak ini sama-sama tahu siklus. Kalau menurut saya begitu. Ya. Nah, misal ketika Mas Gibran mau sungkem atau Mas Kaisang mau sungkem, nggak direspon, itu hanya sebatas drama saja menurut Mbak Gatot, biar kelihatan menarik gitu aja. Gimana ya? Jadi mau dikatakan begitu ya tidak juga. Gitu ya Pak. Iya, jadi sulit. Jadi bahasa politik sulit. Ini menyangkut orang-orang politik. Iya, orang politik yang. Tidak sedikit yang menyayangkan katanya Pak Jokowi ketika kemudian terkait dengan undang-undang ITE itu Pak, dikatakan untuk menjebak pihak-pihak tertentu gitu. Nah, apakah benar Pak Jokowi itu juga ada otoritariannya juga menurut Mbak Gatot? Dengan fakta-fakta yang Mbak Gatot lihat di lapangan. Dalam siklus ada juga begitu itu. Jadi kenapa kok ada sekarang sistem demokrasi? Kan karena manusia itu pada dasarnya bebas kan. Pada dasarnya bebas, juga pemimpin bebas juga untuk menjadi otoriter kan? Sehingga dibatasi dengan demokrasi ini. Karena muncul juga kan naluri-naluri untuk otoriter, naluri untuk kepentingan itu muncul juga. Ya tidak bisa disalahkan karena memang kalau kita berbicara tentang anak itu kan masalah anak ini. Itu semua orang ingin membahagiakan anaknya. Nah itu enggak ya antara bahagia lewat jalur mana, apa jalur jabatan, apa jalur uang dan sebagainya. Kan itu masing-masing punya cara sendiri-sendiri. Ya. Yang penting dalam ajaran Jawa, siapapun itu pimpinannya atau presidennya, umumnya kalau menurut pengamatan saya tidak lepas dari siklus itu. Dia berjalan di rel siklusnya itu. Nah, yang paling sekarang hangat jadi bahan pembicaraan itu Mbak Gatot menjelang jabatan beliau yang berakhir begitu. Lagi-lagi banyak rakyat yang terluka Mbak Gatot soal transformasi Pak Jokowi dari yang tadinya seolah-olah benar-benar membela rakyat gitu.
terus kemudian bertransformasi menjadi seorang tokoh yang membangun dinasti politik. Ada Mas Gibran, ada Bobi, ya, ada Kaisang, termasuk Anwar Usman dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bagaimana Mbak Gatot menjelaskan bahwa itu semata-mata bukan kemudian keinginan Jokowi untuk membangun nepotisme atau apa namanya, itu gimana Mbak Gatot berdasarkan keilmuan yang Mbak Gatot pahami? Begini, setelah beliau yang bersangkutan ini ikut ya, lingkaran Sikles, nah, beliau merasa sudah cukup, sudah selesai tugasnya, sehingga ikuti aja. Nah, akhirnya setelah di akhir perjalanan beliau dibebani, setelah Anda ini, nah, ini tuh bisa menyebut orang lain, bisa menyebut saudara, bisa menyebut anak. Nah, ini beban. Beban yang harus dilakukan. Nah, setelah itu beliau melihat situasi, misalnya melihat konstitusi, melihat undang-undang tentang umur berapa seorang itu bisa dicalonkan cawapres atau wapres. Nah, itu terkena itu. Akhirnya harus bermain. Harus bermain untuk menggolkan sesuai dengan siklesnya itu. Harus bermain. Itu jadi terpaksa harus bermain sesuai dengan siklesnya untuk menggugulkan siklesnya itu. Nah, ini jadi di satu sisi mungkin waduh kok begini mainnya. Di sisi lain ini aku paksa ngono. Nah, itu jadi sudah tidak diduga kan bahwa pada suatu saat demikian mau turun, nanti penggantinya dibebankan kepada beliau siklesnya oleh alam ini. Terus dipelajari, loh kok ada ganjalan di sini. Ya harus main. Tapi kalau bicara soal prediksi, Mbak Gatot, kayak Bung Karno kan endingnya tidak bagus. Maksudnya nggak bagus tuh menderita gitu, Mbak Gatot. Pak Harto juga sama, dan seterusnya gitu. Jokowi akan mengalami nasib yang sama nggak menurut Mbak Gatot? Akan wirang nggak seperti yang lain gitu? Itu biasanya siklus dunia itu. Oh, siklus dunia. Iya, dunia itu di mana-mana pimpinan itu begitu. Oh, gitu ya, Mbak ya. Oh, sekarang jangankan sekarang presiden ya. Nabi Rasul juga begitu. Diracun ya, Mbak? Iya, jadi siklus dunia ini. Nah, oleh karena itu ya pandai-pandai. Pandai-pandai satu ya tatak. Jadi sudah diterima. Memang takdirnya pemimpin gitu tatak, ya, Pak. Iya. Dan nanti akan terangkat lagi setelah beliau tidak ada. Mulai namanya menjadi baik kembali. Itu kan kebiasaan. Siap. Siklus dunia ini. Bisa dipelajari begitu ya, Pak ya. Iya. Nah, kapan hari yang waktu kita dialog itu, Mbak, yang sempat videonya viral ditonton banyak orang, itu Mbak Gatot juga menyinggung soal PSI, yang Partai Anak Muda itu, Mbak Gatot. Iya. Tapi yang saya kadang nggak terima gitu ya, Partai Anak Muda itu kan sebenarnya harus mencerminkan program-program ya pembaharuan gitu. Malah sekarang Partai Anak Muda ini menjelma menjadi Jokowisme, Mbak. Jadi yang diusung malah semacam kayak pragmatisme begitu, malah mengangkat figur dalam waktu sebentar, meskipun sebenarnya kayak Kaisang itu obrolannya saya yakin sudah lama lah, tapi Partai Anak Muda sekarang yang dijadikan figur orang tua begitu, cenderung pragmatisme gitu dengan mengangkat anak presiden. Itu menurut Mbak Gatot bagaimana soal PSI ini? Begini ya, jadi semua teori ya, itu kan rumus. Jadi semua persoalan dimasukkan ke rumus ini, kan gitu ya, terus dihitung, kan begitu ya. Jadi rumus itu ada dalam siklus itu, dan semua persoalan dimasukkan ke sini, dimasukkan dalam rumus ini. Nanti akhirnya setelah dihitung, keluarnya sesuai dengan siklus itu. Jadi misalnya ya, kalau begitu dipersiapkan. Pak Jokowi tahu tentang siklus anaknya, jadi sejak muda sudah dipersiapkan. Misalnya begitu, sehingga pas nanti, tidak terus dibiarkan aja. Misalnya sekolah sakarmu, terus itu kan berarti dari ditata. Nah, sebab siklus berjalan, tapi tergantung manusianya. Andai kata tidak ngikuti juga tidak apa-apa. Tapi berakibat. Nah, kadang-kadang
ada orang yang cukup nanti siklusnya itu hanya menyangkut apa ya, untung rugi dari pribadinya atau keluarganya, tapi tidak menyangkut masyarakat. Ada orang yang siklusnya menyangkut masyarakat. Kalau dia dididik dengan benar, dia akan menjadi sangat berguna untuk masyarakat. Kalau tidak benar, waduh, masyarakat akan kalian kabut oleh orang ini. Iya, akan menjadi apa ya, menjadi sangat dirugikan masyarakat oleh orang ini. Ini yang apa, yang dituntut oleh siklus teori tadi, yang harus dibebankan kepada yang bersangkutan.